Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dila Rosida dengan NIM 220305202003 dari kelas A, Program Studi Gizi, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, serta 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, yang pertama itu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua 48 balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat jalan. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat jalan. Adapun fase perawatan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu yang pertama ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital yaitu denyut nadi, frekuensi pernafasan dan suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Kemudian selanjutnya itu ada fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan 49, memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Kemudian selanjutnya itu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk R100 atau RUPP. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya ini berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi mulai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat R100 atau RUPP. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Kemudian yang terakhir itu ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pembinaan atau PMTP. Kemudian selanjutnya itu ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Kadar gula darah di bawah 3 mmol per L atau di bawah 54 mg per dl. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan sebaiknya ditangani dengan memberikan 50 ml dan lakukan di proses 10%. 10% itu yaitu 1 sendok teh kunjung gula pasir dalam 500 ml aja secara oral. Kemudian yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia yaitu suhu aslak kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita 53 dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Waspadai hipotermia bila suhu anak 36 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya itu adalah langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oral standar yang telah dimodifikasikan dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition.
atau RR somal. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri RR somal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Kemudian penggunaan oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah. Kemudian langkah keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit pada anak gizi buruk Yang ini pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula, yaitu formula 75, formula 100, dan RS somal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Kemudian langkah kelima itu ada mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Kemudian selanjutnya itu langkah ke-6 ada memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada 60 minggu juga mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Maka balita diberi suplementasi vitamin A khusus tinggi sesuai umur. Kemudian langkah selanjutnya itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Kemudian fase yang selanjutnya itu ada memberikan makanan untuk fungsi kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi represi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein yaitu 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau FUTF yang secara bertahap ditambah makanan pada gizi. Kemudian selanjutnya itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, dan kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Kemudian langkah terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut. Di rumah persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak di bawah 6, misalnya kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB per TB atau BB per TB di bawah min 2 SD atau min 2 standar deviasi dan bila di bawah sama dengan 12,5 cm dan tidak ada titik edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh yaitu sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali atau 2 minggu per minggu 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI. PPI yaitu program pengembangan imunitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.